Ya, oke, ini adalah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Sudah seminggu sejak insiden yang melibatkan Nam Gong Jin. Untuk sedikit mengingat, Nam Gong Jin merupakan salah satu bawahan dari Raja Pedang yang ditugaskan untuk mengundang Kim Si Hon. Adapun saat ini, Kang Woo berfokus untuk memperbesar batu inti iblis yang ada di dalam tubuhnya. Perkembangannya memang sangat signifikan, tapi sayangnya itu masih belum cukup untuk ia mempelajari tubuh iblis ekstrim. Dan yang lebih menjengkelkan dari semuanya adalah bahwa Kang Woo sama sekali tidak bisa meningkatkan status energi iblisnya lagi. Saat ini ia sudah mencapai poin 103. Akan tetapi sebanyak apapun ia membunuh monster, tidak ada lagi pertambahan. Memang benar Kang Woo bisa menambahkan status energi lainnya. Akan tetapi status energi iblis adalah yang terpenting bagi Kang Woo. Dan karena tidak ada lagi cara, maka hanya terbesit satu solusi, yaitu membuat pembatas levelnya berakhir. Tapi sayangnya itu juga bukanlah hal yang mudah. Ia sudah mencoba melakukan berbagai macam cara yang berhasil dilakukan oleh player lain. Tapi sayangnya cara itu tidak berlaku baginya. Bahkan Cha Yeon-ju sampai menertawakan Kang Woo dan berkata, "Mungkin sistem telah mengutukmu." Memang itu terdengar seperti candaan, tapi mungkin juga ada benarnya. Sistem Gaia melemah saat Kang Woo berpindah dari neraka ke bumi. Lalu ia juga mengetahui jika Kim Si Hon dapat berbicara dengan sistem Gaia. Jadi mungkin saja itu memang kutukan yang telah diberikan oleh sistem Gaia kepadanya yang telah mengacaukan sistem pertahanan bumi. Dan selanjutnya terdengarlah suara, "Hyung, sudah waktunya." Ya, itu adalah suara dari Kim Si Hon. Ini adalah waktu yang Kang Woo janjikan, yaitu untuk berburu di gerbang kelas S dengan party Kim Si Hon. Tak lama kemudian mereka pun tiba di depan gerbang kelas S. Bagi Kang Woo itu merupakan hal yang biasa, tapi tidak dengan party Kim Si Hon. Ini pertama kalinya bagi mereka berburu di gerbang kelas S. Tidak hanya itu, jika dinilai dari level mereka masih belum siap untuk berburu monster kelas S. Akan tetapi dengan adanya Kang Woo, itu bisa menjadi cerita yang berbeda. Kali ini Kang Woo berniat untuk menggendong mereka semua dan memberikan pengalaman nyata bagaimana bertarung melawan monster kelas S di dalam gerbang. Tidak butuh waktu yang lama bagi mereka untuk melihat kehadiran monster kelas S. Kali ini adalah monster ogre raksasa, monster yang biasa ditemui di gerbang kelas S. Melihat kehadiran monster tersebut, Kang Woo pun memerintahkan Echidna untuk melemahkannya. Ya, tentu saja agar kelompok party Kim Si Hon mendapatkan experience dan bisa naik level. Kang Woo tidak membunuh monster tersebut, melainkan hanya membuatnya kelelahan. Tidak hanya itu, Kang Woo juga menggunakan salah satu otoritasnya agar suasana perburuan di sekitarnya hening, sehingga monster lain tidak mendeteksi dan mengganggu penyerangan tersebut. Barulah saat monster tersebut lemah, Kang Woo pun memerintahkan party Kim Si Hon untuk menyerang. Mereka pun mulai bergerak sesuai kemampuan dan porsi masing-masing. Hansol memberikan buff, Inbi menyerang menggunakan sihir. Lalu Kim Si Hon dan juga Teso bekerja sama untuk menyerangnya secara langsung. Dan dengan kerjasama tersebut, pada akhirnya kelompok mereka pun berhasil mengalahkan monster kelas S. Ya, walaupun sebagian dari mereka terlihat sangat kelelahan, kecuali Kim Si Hon. Menurut penilaian Kang Woo sendiri, Kim Si Hon berbeda dengan player yang selevel dengannya. Mungkin ia sendiri bisa berburu ogre yang sedang lemah tanpa bantuan orang lain. Tapi karena ini merupakan tugas kelompok, Kang Woo lebih
berfokus kepada kerjasama tim mereka. Dan tak lama kemudian, Kang Wu pun menyadari jika ada 3 ogre yang mendekat. Walaupun ia telah menggunakan salah satu dari otoritasnya, entah kenapa ogre tersebut berhasil mendeteksi mereka. Itu mungkin saja karena mereka mencium bau darah. Kang Wu pun langsung bergegas menuju kepada 3 ogre tersebut dan meninggalkan party Kim Si Hoon sejenak. Dan setelah mendekat dengan energi iblisnya, Kang Wu pun menciptakan 3 tombak dan bam! Ketiga ogre tersebut pun mati dalam sekejap. Dan saat itulah terdengar suara sungguh menakjubkan, membunuh 3 ogre dengan satu serangan. Bahkan Cha Yongju tidak bisa melakukan hal tersebut. Kau pasti lebih kuat darinya. Ya, nampak 3 sosok yang mendekati Kang Wu, dan ternyata itu adalah kelompok yang dipimpin oleh Raja Pedang Chun Mu Jin. Ia pun mulai memperkenalkan dirinya dan tanpa basa-basi juga, Chun Mu Jin langsung menunduk dan meminta maaf kepada Kang Wu karena insiden yang telah disebabkan oleh anak buahnya. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan. Player terkuat di Cina dan masuk 10 besar peringkat dunia menundukkan kepalanya kepada orang lain. Dan karena tidak enak, Kang Wu pun menerima permintaan maaf tersebut. Awalnya Chun Mu Jin mengira jika Kang Wu tidak mengerti bahasa Cina, tapi dengan bantuan otoritas penerjemah, Kang Wu bisa menggunakan bahasa Cina. Nah, Kang Wu pun langsung bertanya, jadi sebenarnya apa tujuanmu datang ke Korea? Chun Mu Jin pun menjelaskan, aku ingin bertemu dengan Kim Si Hoon. Untuk apa? Tanya Kang Wu. Ia pun menjawab, aku melihat videonya saat bertarung. Aku ingin bertanya, dari mana ia bisa mempelajari teknik dewa bela diri. Tak lama kemudian, rombongan Chun Mu Jin pun menemui rombongan dari Kim Si Hoon. Ya, ia beranggotakan 3 orang, Chun Mu Jin, anak wanitanya, dan juga seorang penerjemah. Awalnya perbincangan terjadi sedikit sulit karena rombongan Kim Si Hoon tidak mengerti bahasa Cina. Tapi karena tiba-tiba Echidna bertanya kepada Kang Wu, apakah ia merupakan dewa pedang atau raja pedang? Tentu saja itu membuat Kang Wu terkejut. Bagaimana bisa Echidna menggunakan bahasa Cina? Lalu Echidna pun mulai menjelaskan ia hanya berkomunikasi dengan menggunakan energi sihir. Dari sanalah akhirnya Kang Wu sadar bagaimana Echidna bisa berbahasa Korea. Bahkan saat pertama kali Kang Wu bertemu dengannya. Lalu Kang Wu juga bertanya apakah ia bisa membuat semua orang berbicara atau paham bahasa Cina. Dan Echidna pun menjawab iya. Dan dengan sedikit mantra, kelompok party Kim Si Hoon pun tiba-tiba mengerti bahasa Cina. Tentunya itu membuat kelompok Chun Mu Jin merasa nyaman karena itu bisa menjelaskan niatnya lebih mudah dan cepat. Adapun sang penerjemah yang dibawa oleh Chun Mu Jin, ia pun mulai menghela nafas. Tapi Chun Mu Jin berkata, tenang saja, aku akan tetap membayarmu penuh. Setelahnya, Chun Mu Jin pun bertanya, jadi bagaimana kau bisa mempelajari teknik dewa bela diri? Sebelum Kim Si Hoon menjelaskan, Kang Wu pun menghentikannya. Lalu ia bertanya, apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau akan membunuhnya jika memberitahu rahasianya? Lalu bagaimana pula kau mengetahui teknik dewa bela diri? Melihat keraguan Kang Wu, Chun Mu Jin pun mulai menjelaskan, baiklah, tidak mungkin aku melakukan hal tersebut dan keluarga kami merupakan keturunan dari dewa bela diri. Mendengar informasi tersebut tentu saja membuat Kang Wu sedikit terkejut. Ia pun akhirnya paham kenapa Chun Mu Jin ingin menemui Kim Si Hoon dan bertanya bagaimana seseorang yang bukan dari bagian keluarga dewa bela diri tapi mengetahui teknik tersebut. Dan chapter pun berakhir. Dan itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye bye.